atau JKP dan dapat dikreditkan dengan faktur pajak keluar. Yang ketiga, faktur pajak pengganti diterbitkan jika ada kesalahan dalam faktur pajak sebelumnya. Yang keempat, faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli, biasanya untuk PKP pedagang eceran. Yang kelima, faktur pajak gabungan digunakan untuk mencatat beberapa transaksi dalam satu bulan dengan pembeli yang sama. Syarat dan ketentuan pembuatan faktur yang harus dipenuhi oleh PKP. Yang pertama, faktur pajak wajib diterbitkan oleh PKP yang telah ditentukan dan terdaftar di DJP. Yang kedua, faktur pajak harus dibuat secara elektronik menggunakan aplikasi e-faktur resmi yang telah disediakan oleh DJP sesuai dengan standar dan format yang telah ditetapkan. Yang ketiga, faktur pajak harus diterbitkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah terjadi penyerahan BKP atau JKP. Nah, teman-teman, contoh kasusnya seperti ada sebuah perusahaan menjual barang dengan harga 10 juta dan tarif PPN-nya sebesar 11%. Dan langkah perhitungannya, pertama kita hitung dulu PPN-nya, yaitu dengan cara PPN sama dengan harga jual dikali tarif PPN. Harga jualnya kan 10 juta, jadi kita kalikan 11%, maka PPN-nya adalah 1.100.000. Nah, selanjutnya kita hitung nilai faktur dengan cara total sama dengan harga jual ditambah PPN. Jadi, jika kita membeli barang seharga 10 juta, maka total yang harus kita bayar adalah sebesar 100.000 rupiah. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang faktur pajak. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan nota retur. Teman-teman, sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu nota retur? Nota retur adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli atau PKP sebagai bukti pengembalian barang kepada penjual akibat adanya ketidaksesuaian seperti barang cacat, rusak, atau tidak sesuai pesanan. Fungsi dan penerapan nota retur adalah yang pertama, mengurangi nilai transaksi dalam faktur pajak keluaran penjual. Yang kedua, menyesuaikan perhitungan PPN yang telah dipungut dan dilaporkan.
tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, jika faktur pajak dibuat tidak sesuai ketentuan, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Kondisi yang menyebabkan perhitungan kembali pajak masukan yang pertama, terjadi pengembalian barang atau pembatalan transaksi yang sebelumnya sudah dikenakan PPN. Yang kedua, PKP menggunakan PKP atau JKP untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, PKP berubah status dari PKP menjadi non-PKP sehingga tidak dapat lagi mengkreditkan pajak masukan. Melakukan perhitungan ulang pajak masukan. Yang pertama, identifikasi transaksi yang dikoreksi. Tentukan transaksi yang mengalami perubahan, misalnya retur barang dan nilai barang yang dikembalikan. Kedua, hitung ulang PPN. Kalikan nilai barang yang dikembalikan dengan tarif PPN, misalnya 11%. Contoh, 2 juta dikali 11% sama dengan 220 ribu. Ya, sesuaikan pembukuan. Kurangi nilai pajak masukan yang sebelumnya dikreditkan dengan jumlah PPN yang dihitung ulang atau 220 ribu. Keempat, laporkan koreksi. Masukkan revisi tersebut dalam pengumpulan SPT masa PPN sesuai ketentuan. Dampak utama terhadap laporan SPT PPN ketika dilakukan penyesuaian atau penghitungan ulang PPN masukan. Yang pertama, koreksi nilai PPN masukan. Jika terjadi retur atau pembatalan transaksi, nilai pajak masukan yang sudah dikreditkan harus dikurangi sesuai dengan nilai PPN yang dihitung ulang. Yang kedua, pembetulan SPT masa PPN. Perubahan nilai pajak masukan atau pajak keluaran mengharuskan pembetulan SPT masa PPN agar data yang dilaporkan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga, penyesuaian kewajiban PPN. Jika nilai pajak masukan berkurang, maka selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan akan meningkat, sehingga berdampak pada jumlah PPN yang harus disetor ke negara. Yang keempat, dokumentasi yang diperlukan. Perubahan harus disertai dengan dokumen pendukung seperti nota retur yang membuktikan koreksi tersebut sehingga pelaporan dapat diverifikasi oleh otoritas pajak. Baiklah teman-teman, dari materi yang sudah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa faktur pajak, nota retur, dan pengkreditan pajak masukan adalah elemen penting dalam pengelolaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN yang wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP sesuai ketentuan, seperti menggunakan e-faktur dan mencantumkan data lengkap. Nota retur digunakan untuk mengoreksi transaksi akibat pengembalian barang yang berdampak pada pengurangan nilai faktur pajak keluaran dan penyesuaian pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar atas pembelian BKP atau JKP dan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, asalkan memenuhi syarat. Jika terjadi retur atau perubahan status PKP, diperlukan perhitungan ulang pajak masukan yang telah dikreditkan. Semua penyesuaian ini harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN dengan dokumen pendukung yang valid. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan yang tepat atas ketiga aspek ini membantu PKP memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan menghindari sanksi administratif. Teman-teman, sekian dari kelompok kami. Bye-bye!